ngeritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Padahal faktual memang seolah-olah Pak Luhut ini punya tongkat Musa itu untuk membelah jalan Enggak mati. lah. Kan menteri yang lain sebetulnya nggak bikin apa-apa selain kampanye mau jadi presiden kan? Oh ya nggak juga, ada juga hebat-hebat mereka. Oke, saya satu hal. Seandainya tadi Pak Luhut gambarkan bahwa founding person kita punya konsep yang bagus. Tapi akhirnya di tahun 98 kita kasih interupsi pada kekuasaan Presiden Soeharto karena dia melenceng dari arah konstitusi. Walaupun prestasi pembangunan bagus, tapi orang merasa kok kebebasan kurang gitu. Nah, sekarang ada kebebasan, tetapi tidak ada oposisi. Oleh karena itu saya ambil alih fungsi oposisi. Saya tiap hari kritik kebijakan Presiden, Pak Luhut. Tapi yang saya kritik adalah kebijakan. Lalu orang komplain, Rocky Gerung itu kerjanya kritik. Solusinya apa? Saya bilang solusi itu mestinya dari orang yang saya kritik karena saya bayar pajak gitu. Jadi pengertian oposisi sekarang kalau beroposisi mesti kasih solusi. Saya nggak mampu, saya nggak punya big data untuk kasih solusi kira-kira begitu tuh. Ya enggak apa-apa. Yes. Saya kira kalau saya nggak suka sama Anda, saya kan nggak datang ini. Iya betul. Tapi bukan itu Tapi poin-poin saya. Saya hargai bahwa perbedaan pendapat itu harus ada. Jadi karena kita di keluarga aja ada kan. Tapi yang saya ingin himbau pada masyarakat, kita semua apakah menamakan oposisi atau perintah, ayolah kita berbeda pendapat itu dalam konteks yang lebih santun, itu aja. Okay. Jadi misalnya kalau mau ngeritik presiden kita, mau ngeritik sini, ya kritik aja, enggak apa-apa kritik saya, senang aja. Tapi tentu dengan kesantunan timur kita itu yang perlu kita pelihara. Jadi kalau ada yang bilang misalnya mana kebebasan di apa namanya dikekang, kebebasan apa? Anda bisa ngeritik saya aja. Rocky kritik presiden juga bilang dungu, bilang apa, nggak ada masalah. Presiden walaupun terus terang itu menyakitkan. Menyakitkan, tapi ya sudah. Nah jadi, tapi ke depan saya hanya himbau dengan seperti ini. Ayo kita bangun bangsa kita ini dengan spirit kebersamaan. Bahwa kita berbeda harus ada beda. Karena kalau tidak ada beda nanti kita jadinya ABS, jadi lupa gitu. Dan Anda kritik juga saya dengar, saya tanya si apa namanya Firman Man ini. Bagaimana ini barang ini? Saya bilang, oke Pak, ini datanya begini. Oke, kita terima. Jadi sehingga ada teman-teman yang bilang, Pak Gerung misalnya, ini contoh ini, Rocky mau begini. Saya bilang, nggak apa-apa, kita dengar. Dan setelah kita makan di kantor saya bilang, paten juga kawan nih gitu. Jadi, it's okay. Beda pendapat, enggak ada perlu mesti jadi musuhan. Nah, fungsi itu yang tidak dihasilkan, itu mestinya ada partai yang... Boleh diminum nih kan? Silakan. Soalnya aku dari tadi... Ini apa nih? Ini enak ini, apa namanya? Jamu, apa nih? Oke, ini jamu apa? Jamu temulawak. Oke. Kan mestinya keseimbangan prestasi dan kritik itu dilakukan oleh pihak oposisi. Nah dulu saya beroposisi pada Pak Jokowi, lalu dianggap saya pro Pak Prabowo tuh. Tapi saya terangkan waktu itu, saya beroposisi pada Pak Jokowi bukan untuk memperoleh kekuasaan. Pak Prabowo beroposisi untuk memperoleh kekuasaan tuh. Jadi beda ya? Beda motifnya itu. Nah sekarang Pak Prabowo ada di dalam. Dan kita tahu bahwa Pak Luhut pasti punya hubungan khusus dengan Pak Prabowo. Orang anggap ya hubungan Pak Prabowo dan Pak Luhut itu semacam hate and love relation gitu. Kadang-kala berseberangan, tapi kadang-kala tahu bahwa ada sesuatu yang mesti diselamatkan bangsa ini. Nah, ya kami punya sama dengan Prabowo, kami itu punya sama pikiran, tanggung jawab bahwa Indonesia ini harus satu. Itu satu. Bahwa kita beda sana sini ya tetap sebagai teman. Jadi saya menghargai perbedaan itu dan Pak Prabowo juga menghargai perbedaan itu. Makanya kalau ada hal-hal yang kritis kami suka, walaupun misalnya dalam Pilpres kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo beda, ya tapi saya telepon juga, saya ketemu juga, kita bicara, kita bilang perbedaan itu saya pikir yang harus kita pelihara. Kan tidak semua harus jadi, saya selalu bilang sama para pembantu saya di kantor, kan mengabdi itu bukan harus jadi presiden saja. Nah betul, jadi oposisi juga itu mengabdi. Tidak ada masalah, sepanjang kita tadi itu, oposisi itu dalam konteks membangun, mengingatkan. Apa namanya pejabat-pejabat pengambil keputusan negara. Kau ingat loh, masih ada sisi lain yang kau belum lihat. Dengerin ini. Jadi mungkin dia sudah lihat, sudah lakukan, tapi belum dikomunikasikan atau belum dan seterusnya. Itu yang perlu kita bangun di Republik ini. Karena menurut saya Republik ini luar biasa hebat.
Coba kita uji sedikit ya. Keadaan sekarang Indonesia ada problem disparitas itu yang mesti kita selesaikan. Ada pertumbuhan ekonomi yang terhalang oleh COVID-19 itu. Tapi ada juga disparitas yang tinggi itu. Pada saat yang sama kita diancam oleh kondisi global. Ketegangan di Cina Selatan, di Indo-Pasifik, di Eropa segala macam. Lalu kita bikin semacam hipotesis bahwa keadaan di 98 waktu reformasi sangat mungkin berlaku sekarang, walaupun dalam skala dan kualitas yang berbeda. Nah, itu memungkinkan kita semacam contingency plan itu. Apa persiapannya kira-kira kalau keadaan itu? Kan kita nggak tahu faktor internasional seberapa banyak intervensi politik kita tuh. Kalau terjadi semacam social unrest seperti 98, lalu orang berupaya untuk menyelamatkan Indonesia bangsa ini, dibutuhkan yang disebut penyelamat atau dulu disebut anak bangsa yang harus jadi perahu penyelamat itu. Lalu orang berpikir perlu tokoh-tokoh utama dalam keadaan krisis, seandainya terjadi krisis. Kalau orang tanya ke saya, siapa yang akan Anda usulkan? Tentu ada bagian dari kekuasaan yang perlu ada di situ, ada masyarakat sipil dari situ, ada akademisi dari situ tuh. Jadi saya bayangkan ada semacam waktu Ciganjur itu tim 7 apa tim berapa itu yang seolah-olah berfungsi sebagai tadi skoci penyelamat. Saya misalnya usulkan Pak Luhut ada di situ. Oke. Lalu ada tokoh LSM. Saya hanya tahu Haris Asrar dari masyarakat sipil. Ada akademisi yang kadang-kala kita nggak tahu lagi siapa akademisi yang bermoral sekarang. Karena kemarin ada rektor yang bahkan menerima sogokan. Jadi semua kita ada di situ. Seandainya itu secara hipotetis berlangsung, Pak Luhut usulkan siapa untuk masuk dalam tim itu? Saya usulkan Anda tuh. Saya usulkan Haris Asrar tuh. Kalau orang tanya, mesti ada tokoh Muslim. Kira-kira siapa yang kita bisa usulkan? Harus akademisi. Ini saya kekurangan stok nih, Pak Luhut yang bisa tambahin. Ya, saya hipotesis itu kan mesti ada gejala awal kan, seperti saya nggak lihat gejala awal untuk ke situ. Jadi ya saya nggak perlu membuat skenario seperti itu. Jadi karena saya kan punya intelijen pastilah lebih banyak dari Rocky Gerung kan, karena saya punya saya dilengkapi oleh sistem yang saya bisa melihat berbagai kemungkinan sampai pada saya mungkin menyusun satu skenario itu. Iya. Saya kira itu masih sangat jauh. Saya balik sebentar ke soal internasional, Pak Luhut, yang sebagai militer yang paham tentang strategi itu. Ada kecemasan bahwa Indonesia akan terseret di dalam ketegangan politik di Indo-Pasifik itu. Dan mungkin persiapan amunisi kita punya banyak pesawat, tapi saya duga itu unequipped gitu. Ada pesawat hanya asap yang diperlihatkan. Sangat mungkin persenjataannya kurang gitu. Nah, kecemasan ini ada pada rakyat juga. Dan rakyat mulai berpikir kalau terjadi ketegangan dari kan dulu ada filosofi dari Thucydides, seorang sejarawan Yunani yang membuat tesis yang sampai sekarang dijadikan tesis diplomasi internasional. Itu disebut Thucydides trap. Artinya perang itu justru akan dimulai oleh negara-negara yang cemas, bukan negara-negara yang adikuasa. Nah, kecemasan di Indo-Pasifik ada kecemasan Cina itu. Dan cuma Cina yang cemas sebetulnya. Indonesia diragukan. Bisa nggak Indonesia ambil posisi di dalam ketegangan Sino-Amerika ini, Pak Luhut? Ya, saya terus terang ya kagum lihat Pak Jokowi karena satu, beliau tuh nggak pernah seskuat kalau kami bilang ya, nggak pernah lemhanas, nggak pernah segala macam. Tapi saya berbicara sama beliau berkali-kali ya, beliau tuh memberikan pikiran-pikiran jernih, strategis banget mengenai ini. Sehingga itu menjadi landasan saya juga, banyak bekerja. Sehingga saya sampai pada kesimpulan dengan apa yang kami lakukan sekarang. Kami lakukan ya. Apa poin Pak Jokowi soal? Ya, dia bilang, Pak Luhut, kita fokus bagaimana ekonomi kita ini bagus dulu. Karena begini, saya tidak percaya, karena pengalaman saya ini kalau ini, bahwa penjajahan fisik hari ini masih bisa. Rock, kamu tahu nggak, waktu tahun 75 kami terjun di tim-tim. Ya. Saya terjun di tim-tim. Anak buah saya berapa yang gugur di tim-tim. Itu di TNI di tim-tim pernah sampai kepada hampir
60.000 orang pada tahun 76-77. Yang diturunkan ke Timtim. Ya, dengan jumlah penduduk di sana hanya ya mungkin kurang dari 600.000. 600.000 orang. 1/10 ya. Ya, kita nggak pernah bisa ngontrol tim-tim. Apa pasukan terbaik kita yang tidak ada di sana? Saya ke situ berapa kali, nggak bisa. Kenapa? Will of the people itu kuat. Satu. Anda lihat sekarang bagaimana dengan Afghanistan. Segala macam tentara, segala macam teknologi yang ada dimiliki Amerika, masuk di Afghanistan, masuk di Irak, mereka habis 3 triliun US dollar. Apa yang mereka dapat? Ya, Vietnam lagi sebelumnya. Jadi itu tidak bisa. Yang saya percaya adalah bisa penjajahan ekonomi dan penjajahan teknologi sekarang ini. Nah, penjajahan ekonomi kalau kita kuat ekonominya, rakyatnya sejahtera, siapa yang mau invade ke Indonesia, invasi ke Indonesia? Di mana dia mau invasi? Pada zaman sekarang ini, ya. Jadi itu saya tidak percaya. Nah, oleh karena itu penguatan ekonomi, penguatan teknologi, penguatan pendidikan itu yang menjadi prioritas utama kita. Bertahan dengan itu. Ya, bukan berarti pertahanan tidak kita buat. Ya, makanya sekarang anggaran belanja TNI masih anggaran belanja tertinggi di Republik ini, yaitu masih 130 triliun kalau saya tidak keliru. Iya. Ya, jadi persepsi itu harus menurut saya dilihat. Nah, bagaimana kita melakukan itu? Tadi pikiran terbesar, sekarang kita terjemahin bagaimana? Kita melakukan posisi balance of power. Indonesia mainkan peran itu dengan baik. Sehingga Pak Jokowi itu sekarang betul-betul saya kemana aja sekarang, saya muda. Saya ketemu dengan MBZ. MBZ itu Muhammad bin Zayed itu bicara ke saya, bagaimana dia melihat Presiden Joko Widodo. Dia bilang, General Lahut, dia panggil saya begitu. Tolong kamu lihat tuh brother saya begini. Dia respect very much. Sehingga dia ngasih bantuan untuk tadi IKN. Saya bilang beri bantuan untuk IKN sampai kepada 50 miliar dolar loh. Tuh, tadinya 30-50 miliar melalui Sovereign Wealth Fund. Tergantung kita menggunakan dana ini. Saya kemudian ketemu MBS. Apa saya bertemu MBS Muhammad bin Salman karena saya? Karena Presiden Joko Widodo. Apa saya ketemu dengan Pak MBZ karena saya? Tidak, karena Presiden Joko Widodo. Kenapa? Mereka melihat figur ini, orang yang sederhana ini, orang yang berani ini, yang berpikir bagus, dan melihat bahwa Indonesia kok maju di bawah beliau. Dan saya punya hubungan dengan Amerika sangat baik. Saya punya hubungan juga dengan Cina sangat baik. Dan saya bicara terbuka, tidak ada yang saya sembunyikan. Jadi dengan Amerika, dengan investor Amerika? Dengan pemerintah. Tadi malam kemarin saya masih bicara dengan National Security Advisor Amerika, Jack Sullivan. Saya bilang sama Jack, kamu jangan minta-minta saya aja ngomong ke presiden saya, minta presidenmu ngomong ke presiden saya. Exactly saya ngomong ini. Sampai deputi saya bilang, Pak Luhut tuh ngomong kayak ke temannya aja. Lalu saya bilang, ini apa? Kita bukan negara banana republik, kita nggak minta-minta, kita negara besar yang kita harus tunjukkan pada saat-saat seperti sekarang ini. Nggak ada yang perlu kita takutin, nggak ada yang perlu kita minta. Mereka, they need us. Kita butuh dia juga butuh kita. Nah, kalau tadi Anda tanya mengenai itu, saya nggak percaya itu. Karena saya ngalamin, I'm part of the history. Dengan Perdana Menteri Australia, waktu beliau datang kemari, saya diundang duduk di sebelah Perdana Menteri. Terus saya bilang sama staf saya, Jod, kau bikin dulu pointers, nanti mungkin saya nggak bisa sempat banyak omong, saya mau kasih kertas ini pada Prime Minister. Apa itu Pak? Saya bilang, satu bagian terakhir daripada poin saya bilang begini, Prime Minister, Anda jangan melihat Indonesia itu sebagai ancaman, habis energi kalian. Melihat ancaman itu dari utara. Saya tentara, my background tentara, been trained in the special forces, so I know very well what's going on here gitu loh. Jadi saya bilang sama dia, jangan kamu khawatir itu, fokus saja kerjasama kita dalam bidang ekonomi. Ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang pertanian itu tadi, dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan itu saya katakan. Karena kami sudah punya teritorial yang cukup, lebih, sudah punya jumlah penduduk yang banyak, dan sudah punya masalah yang banyak. Kami nggak mau tambah masalah lagi seperti Timur dulu. Dan saya bagian dari sejarah, saya bilang sama dia. Dan kalian yang dulu menyuruh kami masuk di tim-tim, dengan Amerika menyuruh kami masuk di tim-tim, kami masuk di tim-tim, begitu kami masuk di tim-tim, sudah sekian lama, kalian yang mengeluarkan kami juga dari sana. Jadi apa yang mau saya katakan, superpower ini kadang-kadang juga tidak adil kalau kita tidak pintar. Dan saya bicara terbuka sama mereka, tidak pernah saya bicara seperti ini loh sama mereka, tidak peduli. Jadi bukan ada diplomasi gini, enggak.
Anda di situ, saya di sini. Sama Jack Sullivan itu saya ngomong berapa. Dia bilang, General Laut, kita ketemu di Washington bulan depan lagi gitu. Karena kebetulan saya juga ke Washington, kami akan ketemu. Kami akan bicara. Saya bilang, saya mau brief kamu, saya bilang sama dia. Tapi kalau kamu mau tahu, Indonesia itu di sini, kalian maaf saya bilang ya, maaf, sorry. Kalian tuh nggak aware bahwa Indonesia itu sebenarnya satu negara yang menentukan di kawasan ini. Kalian yang berhubungan dengan negara-negara yang keliling. Ada masalah kalian teriak, kami nggak ada masalah dengan Cina. Apa masalahnya? Saya bilang, saya dengan Wangi juga teleponan, bicara. Saya bisa bicara terakhir itu sampai 1,5 jam, 2 jam. Saya jelaskan apa yang kami mau, apa yang kami tidak suka, apa yang kita bisa kerjasamakan. Dan dia juga terima, dan saya bilang, kenapa kita mesti ribut ke media? Kita kan ada yang disagree, agree to disagree. Ada, bukan 1-2. Dan itu membuat kita kukuh bahwa Indonesia itu punya karakter. Nah, bangsa ini harus berkarakter, Rock. Bukan bangsa tempe. Enggak, kita bangsa yang berkarakter. Itu yang saya mau pesan pada anak-anak muda Indonesia. Pesan itu tiba, tapi orang anggap, seperti Pak Luhut terangkan tadi, dalam soal tim-tim, Amerika akhirnya berbalik arah tuh. Dalam soal mendukung Presiden Jokowi juga dia berbalik arah. Jadi politik itu selalu ada dua sisi ya. Orang sebut two faces of gandus itu. Setuju. Dan kita mau lihat sampai di mana misalnya Amerika konsisten bahwa kepentingan ekonomi politik kita tidak boleh diganggu hanya karena persisian dia dengan Cina itu. Rock, aku bilang Manda ya sebagai teman lagi nih ya. Percayalah sama saya, tidak ada satu negara maju pun di dunia ini yang pengen negara berkembang itu jadi negara maju. Itu aksioma yang menurut saya Anda perlu pegang. Jadi kita kalau nggak bikin negara kita ini maju, ya kita nggak akan pernah maju. Jadi kalau kita cakar-cakaran di antara kita sendiri, nggak akan selesai masalah kita. Salah satu potensi cakar-cakaran adalah Islamofobi. Dan negara-negara Barat memberi sinyal bahwa Indonesia masih Islamofobi. Ya itu mereka membuat persepsi supaya kita cakar-cakaran. Apa sih Islamofobi here di sini? Apa ada pelarangan orang melaksanakan syariatnya di sini? Baik agama Hindu, Buddha, Kristen, Islam, tidak ada kan? Semua silakan aja kau lakukan. Jadi potensi kita untuk mengaktifkan kembali janji kemerdekaan yaitu kesetaraan, perbedaan sara itu hal yang sebetulnya natural aja. Natural aja. Ya. Saya tidak melihat ya, ini sebenarnya ya ada beberapa, saya bilang oknum aja yang pengen membuat supaya dirinya hebat atau dia merasa, ya kita ini kan semua, saya tidak mau ke pribadi lah. Iya tahu, sorry. Rock, semua yang di bawah langit, saya bilang di Facebook saya, semua yang di bawah langit ini ada waktunya. Jadi kita kenal itu. Jadi saya juga menyadari itu. Ada waktu saya juga, it's about time juga buat saya, you're done. Dan kita harus tahu itu, kalau kita pengen terus merasa bahwa kita yang paling ngatur semua, itu yang nanti post-power syndrome. Jadi saya nggak mau seperti gitu. Jadi ada yang belum punya power tapi udah ada sindromnya. Ya, saya Rock ini lagi, aku bilang Anda ini teman-teman pasti banyak yang nonton aneh-aneh lah. Apa harus jadi presiden aja kau bisa ngabdi? Kan enggak juga. Ya itu yang saya harus tahu diri juga lah. Kalau kau bukan orang Jawa, ya sudah kau jangan terus. Nah, ini bicara fakta antropologinya begitu. Antropologi, Anda antropolog ya. Ya itu. Kalau Anda bukan orang Jawa, pemilihan langsung hari ini, saya nggak tahu 25 tahun lagi, udah lupain deh. Nggak usah kita memaksakan diri kita, sakit hati. Yang bikin sakit hati kita kan kita sendiri. Ini poin bagus. Jadi terimalah fakta itu. Fakta antropologi kita. Ya antropologi kau. Anda saintis, Anda nggak baca itu. Ya kan maaf itu Anda bodoh atau apa itu? Sorry, maaf. Nggak, kalau mereka nggak baca. Iya kok. Anda suka ngingatin kok. Iya, saya ingatin ada orang yang nggak baca bahwa antropologi kita itu basisnya adalah ethnicity. Dan faktualitas itu yang kadang-kala membatalkan ambisi orang untuk jadi presiden. Ya termasuk saya. Iya. Betul. Saya double minoritas. Saya double minoritas. Jadi saya udah Batak, Kristen lagi. Jenderal lagi. Ya itu juga sih. Minoritas kan. Jadi saya bilang ya sudah cukup itu. Kita harus tahu. Ngapain saya menyakitin diri hati saya. Istri saya juga bilang kamu ngapain sih Pak? Ya memang nggak mau. Oke, Pak Luhut, teman-teman, itu pembicaraan yang padat tapi bersahabat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Saya tahu setelah ini ditayangkan, Cebong akan cemas
dan kadrun akan cemburu, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi ini percakapan intelektual dalam upaya untuk menghasilkan kembali Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan punya masa depan. Ini kami persembahkan untuk generasi yang akan datang. Percakapan akademis ini, yang memang ada sinisme politiknya, tapi biasa itu. Dan keadaan ini yang ingin kami wariskan pada generasi di depan. Saya umur saya 63 dan masih terlibat bicara dengan millennials yang menganggap Indonesia itu potensial untuk jadi negara yang beradab. Dan Pak Luhut 75 dan tidak berminat lagi untuk mengabdi pada negara melalui pemerintahan. Dia mengabdi melalui masyarakat sipil. Saya kira itu, sampai jumpa di episode berikut. Salam akal sehat. Terima kasih. Oke. Yes. Go.